Makanya turun ayat ini untuk menegur orang-orang Yahudi agar mereka tidak mengatakan kami adalah etnis yang paling mulia, yang paling hebat di muka bumi. Kisah ini terjadi di sebuah negeri yang bernama Aila. Aila mirip mobil, Aila, mobil Sigra. Aila atau bahasa Arabnya Ilia, disebut oleh para ulama namanya Aila atau Elia. Negeri Aila ini terletak di pesisir pantai yang memanjang. Di mana pantainya Ustaz? Pantainya menurut ulama tafsir yaitu pantai Qalzum dekat Laut Merah antara bumi Palestina dan Bukit Tursina. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang ini kita masih bercerita tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Sebelum ini kisah yang telah kita sampaikan, yang pertama kisah tentang seorang yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Pertemuan yang kedua kita menceritakan tentang seorang ahli ibadah yang bernama Barsison. Kedua-duanya ini tergelincir akibat godaan dunia. Yang ketiga di subuh ketiga bulan Maret kita mengisahkan tentang seorang yang bernama Al-Walid ibni Mughirah. Maka pada siang ini kita masih berkisah seputar Bani Israel. Bani anak Israel Yakub, anak-anak Yakub. Karena anak-anak Yakub ini sebanyak 12 orang. Dari 12 orang ini yang kemudian menjadi kabilah-kabilah besar, sehingga keturunan mereka disebut dengan Bani Israel. Kisah-kisah dalam Al-Quran Bapak Ibu adalah kisah yang nyata, kisah yang pernah terjadi di masa dahulu. Kisah itu Allah sampaikan bertujuan agar orang-orang yang datang kemudian bisa mengambil pelajaran dan iktibar bagi kehidupan mereka. Kisah itu dikenal dengan kisah orang-orang yang melanggar di hari Sabtu. Terdapat di dalam Al-Quran surat yang ke-7 ayat yang ke-166, 67, 68, 163, 164, 165 dan 166. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Ada yang mengatakan kisah ini terjadi di zaman Nabi Daud. Ada pula yang mengatakan sebelum itu. Mengapa para ulama berbeda pendapat? Karena kisah-kisah ini tidak dijelaskan oleh Nabi secara detail. Kisah-kisah itu adalah berdasarkan penelitian para ulama di dalam kitab-kitab sejarah. Maka yang disebut dengan kisah Bani Israel atau Israiliyat. Itu namanya Israiliyat. Bolehkah kita menceritakan Israiliyat, kisah-kisah yang terjadi zaman Bani Israel? Rasul membolehkan. Hadithu an Bani Israel, ceritakanlah tentang Bani Israel, itu umat-umat terdahulu. Wala haraj, maka tidak mengapa. Wala tukadzibuhu, jangan engkau dustakan kisah itu. Wala tusaddiquhu, jangan pula dibenarkan 100%. Jangan didustakan 100%, jangan pula dibenarkan 100%. Artinya jika itu sejalan dengan agama kita, kita ambil. Jika itu bertentangan dengan agama kita, maka kita buang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la
ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma atau an ma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Artinya, dan tanyakanlah kepada orang-orang Yahudi tentang kisah Bani Israel. Allah perintahkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, tanyakanlah kepada Yahudi Madinah tentang kisah datuk moyang mereka dahulu. Karena orang Yahudi ini, Bapak Ibu, merasa orang yang paling hebat, etnis yang paling mulia, anak-anak Allah, orang-orang pilihan. Sementara yang lain, para budak tak bernilai, boleh diapakan saja. Jadi itulah yang ada dalam pikiran orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, maka orang Yahudi itu merasa mereka itu adalah orang yang paling hebat, orang yang paling mulia. Sementara Rasul dan para sahabatnya tidak ada apa-apanya. Maka melihat kondisi seperti itu, kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka, orang-orang Yahudi Madinah itu, tentang sebuah negeri. Negeri ini akan kita ceritakan letaknya di mana, zaman siapa, dan apa yang terjadi. Yang terletak di dekat laut. Berarti kampung itu, negeri itu letaknya di pesisir pantai. Ketika mereka melanggar aturan-aturan Allah pada hari Sabat, pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air laut. Padahal pada hari-hari yang bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka, orang-orang Bani Israel itu, disebabkan berlaku fasik. Dan ingatlah, ketika suatu umat di antara bangsa Bani Israel tadi yang tinggal di pesisir pantai itu berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Karena nanti penduduk negeri ini, Bapak Ibu, mendapat azab yang mana belum pernah terjadi sebelumnya, disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan di hari Sabtu itu. Mereka menjawab, mereka di sini adalah orang-orang beriman. Karena ketika itu masyarakat terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang melanggar aturan Allah. Kelompok yang kedua, kelompok yang melarang orang yang melanggar aturan Allah. Berarti ini orang-orang beriman. Kelompok yang ketiga, kelompok orang yang melarang, yang melakukan pelanggaran. Jadi masyarakat itu ada pasti 3 kelompok. Yang satu pelaku maksiat, berbuat kejahatan. Yang satu melarang orang yang melakukan maksiat. Yang satu sibuk melarang orang yang melarang tadi. Ya teman-teman, itulah yang terjadi. Terbelah mereka kepada 3 kelompok. Maka mereka orang yang melarang itu mengatakan, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada orang-orang yang melanggar tadi, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang yang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka setelah mereka, orang yang melanggar aturan tadi, bersikap sombong terhadap segala apa yang diperingatkan,
Lalu kemudian Allah berfirman kepada para pelanggar itu, jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Nanti Bapak Ibu, satu kampung itu semuanya menjadi cicak. Jadi monyet, Pak. Dan itu kisah nyata, kisah beneran. Zaman itu siapa saja yang melanggar, maka Allah kutuk penduduk itu. Penduduk maksudnya penduduk yang melanggar tadi menjadi kera-kera yang hina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayat ini turun? Karena orang-orang Yahudi Madinah itu membanggakan datuk moyang mereka. Datuk kami begini, begini, begini. Yang buruk-buruk mereka tutup. Sehingga Allah sampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada orang Yahudi itu, jangan kalian banggakan datuk kalian yang ahli pelanggaran itu. Mereka ahli maksiat. Ini buktinya. Makanya turun ayat ini untuk menegur orang-orang Yahudi agar mereka tidak mengatakan kami adalah etnis yang paling mulia, yang paling hebat di muka bumi. Lalu kemudian setelah ayat itu turun, maka orang Yahudi semakin benci dengan Rasulullah SAW sampai hari kiamat. La tajidanna asyaddan nas alladziina amanu al-yahud. Kalian akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau orang Yahudi, apa yang dilakukan di Palestina hari ini begitu dahsyat, begitu kejamnya, karena memang sudah tertanam yang benak mereka dan hati mereka bahwasanya mereka menganggap manusia lain adalah kalangan budak saja. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi di sebuah negeri yang bernama Aila. Aila mirip mobil, mobil Aila, mobil Sigra. Aila atau bahasa Arabnya Ilia, disebut oleh para ulama namanya Aila atau Elia. Negeri Aila ini terletak di pesisir pantai yang memanjang. Di mana pantainya Ustaz? Pantainya menurut ulama tafsir yaitu pantai Qalzum, dekat Laut Merah, antara bumi Palestina dan Bukit Tursina. Ini satu pendapat. Pendapat lain mengatakan negeri itu adalah negeri Madian, di mana dahulu penduduk-penduduk Madian itu termasuk orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula pendapat ketiga mengatakan negeri itu bernama Hatib. Hatib itu tempat tak jauh dari Bukit Tursina. Maka dari tiga pendapat ini dikuatkan oleh para ulama bahwasanya negeri itu terjadi di dekat bumi Palestina, antara Palestina dan Mesir, di tepi pantai Laut Merah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penduduk negeri ini karena tinggal di tepi pantai, mayoritas profesinya sebagai nelayan, penangkap ikan. Maka mereka pun menangkap ikan setiap hari. Sebagiannya lagi ada yang berburu, sebagiannya lagi ada yang bertani, sebagiannya lagi mungkin ada juga ASN, pegawai, dosen, wallahu alam. Intinya mayoritasnya adalah mereka ini sebagai pencari ikan nelayan. Dalam aturan negeri ini yang dibawa oleh Nabi mereka, boleh bekerja hari apa saja, silakan bekerja sekuat tenaga. Tetapi ketika sampai di hari Sabtu, semua libur. Hari Sabtu hari libur. Maka hari Sabtu itu mereka pilih untuk hari libur mereka khusus beribadah kepada Allah. Makanya disebutkan hari Sabtu, orang-orang yang melanggar di hari Sabtu. Cuma masalahnya, ikan-ikan yang mereka tangkap selain di hari Sabtu tidak main. Bahasa kampungnya kan tak main ikan. Ini ikan itu sedikit Pak. Dipasang jala tak dapat, hanya sedikit saja. Dipasang jaring dapat sedikit. Dipasang luka dapat sedikit. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan itu enggak banyak. Sementara di hari Sabtu, makanya kata Allah, yaufis sabti ista'tihim hitanuhum yawmas sabtihim. Ketika di hari Sabtu itu, hari Sabtu kan hari ibadah, tidak boleh bekerja, yang ke kantor tak boleh ke kantor,
yang ke sawah tak boleh ke sawah, yang cari ikan tak boleh cari ikan, semuanya off. Apapun itu berhenti. Masalahnya ikan itu datang di hari Sabtu. Kan susah tuh Pak. Senin, Selasa, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ikan tak banyak. Pas di hari Sabtu ikan banyak, kita pun tak boleh untuk menangkap ikan. Lalu kemudian mereka pun mencari-cari cara agar dapat menangkap ikan di hari Sabtu. Tapi mereka takut kalau nanti melanggar. Karena zaman itu siapa yang melanggar hukumnya cash. Akhirnya beberapa orang dari penduduk negeri ini, khususnya bagi para nelayan tadi, mencoba-coba untuk membuat tipu daya. Namanya khilah. Tipu dayanya begini. Kan yang dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Bagaimana kalau kita pasang luka di hari Jumat sore, kita ambil di Ahad pagi? Kita kan tak bekerja di hari Sabtu itu. Betul tak Pak? Akhirnya setelah mereka berunding dengan PRT, PRW-nya, bolehlah kata dia. Oke kata dia, disetujui dengan kontrak. Karena kan kita tak melanggar. Nah, padahal mereka yakin ikan yang mereka tangkap itu tetap ikan di hari Sabtu. Intinya hari Sabtu itu. Akhirnya Bapak Ibu mereka pun gali lubang di tepi pantai itu. Ketika air pasang, tentu ikan masuk. Ketika air surut, ikan itu tertinggal di situ. Diletakkanlah jala, bukit di situ, luka, mungkin macam-macam lah. Dipasang perangkap untuk menangkap ikan tadi. Akhirnya sekelompok orang ini memasang dan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Lalu kemudian kata kawannya, apakah kena azab kita nanti? Ini kan ikan tetap ikan hari Sabtu. Tenang saja kata dia. Kalau memang ada azab biar saya yang tanggung. Begitu Pak, orang dulu tuh saking jahatnya dia dengan perintah Allah itu. Kemudian akhirnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan azab tak datang. Di sini mereka yakin rupanya azab itu nggak ada. Kesimpulannya, akhirnya cerita mereka ke tetangganya, kami kemarin nangkap ikan di hari Jumat, kami pasang luka di hari Jumat, kami ambil di pagi Sabtu, kami dapat ikan. Apakah kalian tak takut azab Allah? Nggak ada azab. Mana ada azab? Hari ini kami sudah banyak hasil tangkapan ikan. Akhirnya gara-gara beberapa orang ini, hampir seluruh para nelayan itu mengikuti langkahnya. Mereka pun membuat tipu daya tadi, meletakkan luka di hari Jumat sore, ambil di Sabtu pagi. Ditanya kenapa oleh Nabi mereka, kenapa kau lakukan itu? Wahai Rasul, wahai Nabi, kami tak melanggar, kami hanya begini-begini. Lalu kemudian mereka pun tidak menghiraukan Bapak Ibu apa yang dilarang oleh Nabi-Nabi mereka. Setelah itu berbulan-bulan lamanya muncul lagi ide baru. Kalau kita letakkan luka di Jumat sore, ambil Sabtu pagi, kelamaan. Bagaimana kalau kita coba langsung menangkap ikan di hari Sabtu ini? Kata kawannya, jangan, ini sudah terang-terangan kita melanggar. Tidak apa-apa, kalau azab ada, biar saya yang tangkap. Akhirnya beberapa orang ini nekat Bapak Ibu, nekat sekali. Setelah itu tangkap ikan di hari Sabtu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ternyata azab Allah juga belum kunjung datang. Akhirnya dia pun cerita kepada kawan-kawannya tadi, hampir seluruh nelayan itu menangkap ikan di hari Sabtu dan mereka tak menghiraukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah suatu ketika, kenapa mereka melarang tadi? Kata orang-orang yang beriman, wahai saudara-saudaraku, jangan engkau melanggar aturan Allah. Bahaya. Azab Allah itu memang tak langsung datang, dia akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka tak peduli dengan orang-orang yang mencegah ini. Jumlahnya sedikit. Mungkin kalau kita kalkulasikan hanya 10% dari penduduk negeri tersebut. Ketika mereka melarang orang-orang yang melanggar aturan Allah ini, rupanya mereka tidak menghiraukan. Dan sulitnya lagi, ketika mereka melarang, datang kelompok yang ketiga yang melarang orang yang melarang tadi. Apa kata dia?
tak usahlah repot-repot urus dia. Kalau memang azab Allah itu turun nanti, maka yang mendapatkan azab itu dia. Inilah kata kelompok yang ketiga di Bapak Ibu. Dia melarang orang kelompok yang kedua tadi. Di tengah masyarakat kita begini contohnya. Satu kelompok membuat apa namanya pandang kemarin, tempat diskotik tu. Kemudian sempat demo tu kan. Kemudian buat ada pelaku, kemudian ada yang melarang. Orang yang melarang ini datang ada sekelompok orang. Tak usah kau repot-repot, sibuk-sibuk urus orang. Urus saja dirimu sendiri. Tak usah sibuk urus diri orang. Urus saja keluargamu, urus saja. Kalau memang nanti azab itu ada, maka azab itu akan menimpa kita. Padahal tidak begitu Bapak Ibu. Dalam sebuah daerah itu 1, 2, 5 orang yang melanggar, azab itu kalau turunkan bukan kepada 5 orang itu, tapi seluruh penduduk kampung itu akan merasakan kalau mereka tidak keluar dari kampung itu. Setiap kali mereka ditanya, kenapa engkau sibuk-sibuk untuk mengurus mereka? Biarkan saja mereka melakukan pelanggaran, kata orang kelompok ketiga ini. Apa jawaban orang-orang yang bertakwa tadi? Qalu ma'adratan ila rabbikum. Kalau nanti kami bertemu dengan Tuhan kami, kalau kami sudah meninggal nanti, maka kami bisa memberi alasan. Kami sudah tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya itulah tujuan kita Bapak Ibu. Ketika RT, RW menengok kemaksiatan di daerahnya, dia larang orang yang melanggar itu, dia cegah. Sesungguhnya dia sedang menyelamatkan dirinya di hadapan Allah. Ya Allah, sudah aku cegah, sudah aku larang, tapi hamba tak mampu lagi. Maka itulah alasan orang beriman ketika nanti berhadapan dengan Allah. Sudah aku kerahkan tenagaku ya Allah. Itulah cuma kemampuan saya, kata orang-orang yang beriman. Yang kedua, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka bertakwa atas apa yang kami lakukan ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang namanya orang sudah merasakan manisnya kemaksiatan, mereka tak peduli lagi. Akhirnya karena tak dipedulikan nasihat-nasihat orang beriman ini, kemudian mereka pun membuat tembok. Dibuatlah tembok tinggi. Kampung itu, kampung sebelahnya isinya orang-orang yang melanggar aturan Allah. Mereka orang-orang beriman, mereka pindah ke sebelah. Kelompok yang ketiga tadi tetap bersama orang-orang yang melanggar itu. Lalu kemudian ketika selesai tembok itu, mereka pun hijrah. Maka setiap hari Sabtu mereka pun mendengarkan kegembiraan, kegirangan para penangkap ikan tadi. Karena tangkapan ikannya begitu ramai, begitu banyak. Setiap Sabtu begitu terus. Sampailah suatu ketika itu hening, tak ada satu pun suara ketika itu. Setelah diperhatikan Bapak Ibu, maka kemudian orang-orang yang beriman tadi heran. Biasanya setiap hari mereka bergembira. Biasanya setiap hari mereka bersorak-sorai karena hasil tangkapan yang banyak. Tapi mengapa tak ada suara? Lalu kemudian disuruhlah salah seorang manjat menengok apa yang terjadi ke sebelah. Ketika ditengoknya Bapak Ibu, tak ada orang satupun. Heninglah kampung itu. Kemudian dia pun turun, disampaikanlah kepada orang-orang yang beriman tadi. Dia katakan, tidak ada lagi saudara kita di sana. Kemana mereka? Tak tahu. Akhirnya mereka pun bermusyawarah, kalau begitu besok temboknya kita jebol, kita tengok kemana mereka. Setelah itu Bapak Ibu, mereka jebol temboknya. Kemudian mereka pun sampai ke sebelah, ditengoknya lah di sana. Mereka mendapati kera-kera, monyet-monyet yang sedang menangis. Menangis-nangis mereka. Monyet-monyet itu mengenali, ini eteknya, iko mamaknya, iko iparnya, kenalnya. Kenapa wajah manusia tak berubah, sementara wajah monyet itu sama semua? Tak kenal lagi dia. Kemudian ketika dia menengok monyet-monyet yang sedang menangis itu, maka muncul rasa takut pada orang-orang beriman. Ada satu riwayat menyebutkan Bapak Ibu, yang tua-tua dikutuk menjadi jika, yang muda-muda dikutuk menjadi, yang muda-muda dikutuk menjadi kondiak. Tahu kondiak kan? Kenapa dilambangkan dengan dua hewan ini? Kenapa tidak kuda, kenapa tidak kucing, biawak, ayam kalkun? Kan banyak contohnya. Kenapa monyet? Kata para ulama, rahasianya adalah karena monyet ini serakah. Saya dulu punya kebun, Pak.
kebun saya itu ada kebun pisang, di rumah itu ada beras. Kalau monyet itu sudah masuk, dia tak ngambil pisang aja. Ada beras goni ditumpahkan sama dia, ada periuk dijatuh bersama dia, itu monyet. Artinya monyet ini adalah lambang keserakahan bagi bangsa Bani Israel. Mungkin zaman dulu kalau ada orang melanggar, dikutuk jadi monyet. Hari ini kalau dikutuk jadi monyet, perangainya yang macam sangat seorang tu. Karena zaman sekarang umat Nabi Muhammad itu tidak dijadikan seperti umat terdahulu, tetapi perangai mereka yang sama seperti perangai hewan tersebut. Akhirnya Bapak Ibu, orang-orang yang beriman tadi karena takut, dia melihat ancaman Allah itu sedang nyata, lalu kemudian mereka pun kembali ke sebelah dan memagar tembok hari. Orang-orang yang melanggar dan orang-orang yang melarang orang melanggar, akhirnya mereka itu didatangkan awan gelap, lalu kemudian disambarlah oleh petir sehingga mereka jadi monyet-monyet yang hina dan mati bergelimpangan. Akhir kehidupan orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah dari kisah ini Bapak Ibu? Yang pertama, bahwasanya azab Allah tidak akan langsung turun kepada suatu negeri, suatu masyarakat sebelum datang peringatan Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tak akan mengadab satu kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Hari ini rasul sudah enggak ada Bapak. Yang ada ustaz. Ustaznya lah yang memperingatkan, kemudian juga menasihati buya kiai kita. Ada satu negeri di negeri kita ini Bapak Ibu, satu kampung negeri kita ini. Saat itu kemaksiatan sudah merajalela. Segala jenis perjudian ada di situ. Judi, sabung ayam, judi, macam-macam Pak. Sehingga datanglah para dai ke sana untuk peringatkan mereka. Mereka usir para dai itu. Kami tak penting nasihat kalian. Yang penting bagi kami isi parut. Akhirnya Bapak Ibu, dalam satu malam kampung itu lenyap, hilang. Cari beritanya. Terjadi pada tahun 1964 di tanah Jawa. Tak tiba-tiba langsung negeri itu dilenyapkan oleh Allah. Diperkirakan negeri itu 300 lebih kakak. Berarti banyak juga. Kalau satu kakak itu 6 orang, kali 300, maka sebanyak itulah hilang dalam satu malam. Jadi Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum sebelum Allah mengutus seorang rasul atau pemberi peringatan. Yang kedua, kata Allah SWT, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kalian kira Allah itu diam terhadap kezaliman yang kalian lakukan. Innama nu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Sesungguhnya kami tunda azab itu bagi mereka sampai mata mereka terbelalak. Dalam ayat lain disebutkan wa numli lahu, kami tunda agar mereka itu mau insaf ataupun taubat. Itu namanya dalam ilmu akidah istidraj. Istidraj itu begini Bapak. Kalau ada orang kaya sekali, kemudian dia mungkin semakin hari semakin ingkar, tak mau sholat, tak mau puasa, tak mau bayar zakat, tak mau bantu orang lain, tapi karirnya bagus terus, kemudian kaya terus, hartanya semakin hari semakin bertambah. Dalam kajian kita itu namanya istidraj, kenikmatan yang terus diberikan oleh Allah. Apakah orang ini insaf atau tidak? Bukan itu nikmat sepenuhnya. Karena kalau kita pikirlah, semestinya orang yang dikayakan Allah itu orang yang dekat dengan dia, orang yang banyak sholat, orang yang membaca Al-Quran. Tapi kenyataannya kan tidak. Karena Allah SWT menguji hambanya itu, bahwasanya siapa di antara mereka yang paling bertakwa. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, bahwasanya di suatu negeri itu masyarakat akan selalu terbagi kepada tiga. Yang pertama, para pelanggar, dan ini mayoritas. Yang pembangkang itu mayoritas. Yang kedua, orang yang menasihati, ini jumlahnya sedikit. Yang ketiga, orang yang acuh tak acuh, yang cuek dengan keadaan, tak peduli sama sekali. Maka orang yang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ada sebuah pendapat para ulama Bapak Ibu.
Kenapa negeri kita atau suatu negeri orang Islam itu belum ditimpakan bencana sementara kemaksiatan sudah merajalela? Karena di sana masih ada orang yang beriman yang berdoa minta negeri itu diselamatkan. Siapa mereka itu, Bapak Ibu? Itulah orang-orang yang ke masjid. Itulah orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah. Tapi tanpa disadari oleh orang-orang yang mungkin pelaku dosa itu tidak menganggap penyelamat negeri itu adalah orang beriman. Mereka tak merasa itu, Bapak Ibu. Mereka meyakini, tidak, kalau azab itu sudah turun, nanti akan turun juga. Maka suatu ketika Sayyidah Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, anuhlikuna wa fina salihun, apakah kita ini akan binasa, akan ditimpakan bencana sementara di tengah kami itu ada orang soleh? Kata Rasulullah, na'am, ila sakata, apabila orang soleh itu diam, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena ketika kemaksiatan itu merata satu negeri, Allah pasti akan turunkan azabnya lambat laun, sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali hikmah yang mungkin dapat kita petik dari kisah negeri Aila yang terjadi di zaman Bani Israil ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mungkin terakhir satu lagi, bahwasanya apa yang berlaku kepada negeri Aila ini adalah ujian. Diuji oleh Allah. Hari ini mereka beribadah atau mereka melanggar aturan Allah. Hari yang disucikan itu hari yang utama, mereka setia dengan pelanggaran itu ataupun dengan ketetapan itu ataupun tidak. Maka ini akan diuji oleh Allah sepanjang zaman terhadap orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang bertanya.